sejahtera bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Mesrai Pelondoo. Saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mari kita memerdekakan anak-anak kita dalam proses belajar. Biarlah mereka belajar dengan rasa senang, bahagia, dan nyaman. Sudah tentu, saya selalu percaya bahwa ada hal yang bisa menggerakkan mereka untuk merasa bahagia, senang, dan nyaman. Salah satu hal yang menurut saya pasti dan bisa kita lakukan yaitu literasi. Kebetulan, saya adalah koordinator literasi di SMA Kupang, dan sampai detik ini semua praktik baik pembelajaran saya pasti saya akan menggunakan jalan literasi. Seperti apakah itu? Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak kita semua melihat desain yang saya lakukan. Saya menginisiasi apa yang namanya program kelas literasi akar rumput ini. Saya akan mengajak siswa-siswa saya dan juga mungkin siswa-siswa lain yang suka dengan program ini agar kita mulai dengan mengatakan keberanian mengungkapkan pendapat, motivasi belajar kita, dan apa-apa saja hambatan dan kesulitan yang kita akan peroleh. Dengan mengungkapkan kesulitan, hambatan yang kita peroleh, maka akar rumput atau siswa akan merdeka dalam menjalani proses pembelajarannya, karena guru akan mendesain pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru akan memperlihatkan desain pembelajarannya itu dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kesulitan-kesulitan siswa. Oleh karena itu, ikuti saya ya dengan penjelasan saya selanjutnya tentang bagaimana desain itu, desain program kelas literasi akar rumput yang akan saya sampaikan. Seperti yang saya katakan bahwa saya akan menginisiasi membentuk yang namanya kelas literasi akar rumput Merdeka Belajar. Saya menggunakan yang namanya model atau desain Bagja. Bagja itu adalah pertama, bagaimana pernyataan umumnya. Yang kedua, aplikasinya di lapangan seperti apa. Dan yang ketiga adalah gali mimpi. Gali mimpi kita dalam-dalamnya tentang program kita ini. Dan jabarkanlah, dan yang C jabarkanlah, dan yang terakhir A, aksi nyata. Atur eksekusinya atau aksi nyatanya. Nah, seperti apa detailnya? Ikuti penjelasan saya dalam video ini. Ya, aplikasinya B, buat pernyataan umum. Pernyataan umum yang saya kemukakan di sini adalah perlu dibuat kelas literasi akar rumput. Dan yang berikut adalah A, aplikasi di lapangan. Pendamping, guru penggerak, menginisiasi dan membentuk kelas literasi akar rumput Merdeka Belajar. Merdeka, M, mulai menggali dari diri siswa atau akar rumput, merefleksikan pengalaman pribadi terkait Merdeka Belajar, apa saja motivasi belajar siswa, serta apa saja permasalahan dan kendala yang siswa hadapi yang membuatnya merasa tidak merdeka dalam pembelajaran.
Dalam hal ini nanti disesuaikan dengan mata pelajaran. Yang berikut E. Elaborasi. Guru melakukan penggarapan yang sungguh-sungguh pada desain pembelajarannya dengan menjadikan data nyata kondisi siswa secara individu yang diperoleh lewat kelas literasi akar rumput Merdeka Belajar itu untuk membuat dan mengembangkan strategi pembelajaran yang memerdekakan siswa secara klasikal dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan individu yang dihadapi siswa. Yang berikut adalah R. R adalah ruang kolaborasi. Kelas literasi akar rumput Merdeka Belajar, wadah yang paling nyata kolaborasi siswa dan guru, juga siswa secara merdeka menyampaikan motivasi belajar dan kesulitan-kesulitannya untuk didiskusikan dengan guru sebagai bahan pertimbangan mendesain praktik baik pembelajaran. Yang berikut adalah D. Demonstrasi kontekstual. Guru mendesain praktik baik pembelajaran kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi dan kesulitan siswa. Guru juga melakukan refleksi dan mendiskusikan desain praktik baiknya dengan komunitas MGMP. Jika dalam ruang kolaborasi ditemukan tingkat kesulitan yang sulit dibenahi hanya dengan desain praktik baik pembelajaran, namun membutuhkan tindakan penting atau peran penting dari sekolah, maka guru bisa menyampaikannya pada pihak sekolah. Yang berikut adalah E. Pada E yang kedua atau elaborasi yang kedua ini adalah desain yang sudah dibuat itu dielaborasi dengan sesama teman guru atau dengan guru penggerak dan guru bersama guru pendamping dan guru penggerak, dan kemudian dipersiapkan untuk dilakukan koneksi dengan pihak-pihak yang akan kita hubungi, misalkan dengan pihak sekolah atau dengan guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Yang berikut adalah K. Koneksi. Jika semua proses tersebut telah selesai dan menghasilkan desain praktik baik strategi belajar yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi nyata siswa, maka guru melakukan koneksi antara anggota MGMP atau bisa juga antar MGMP untuk menyebarkan rencana tindak baik tersebut dan meminta masukan serta dukungan dari semua MGMP atau MGMP mata pelajaran yang diampuhnya. Langkah merdeka yang terakhir adalah A. Aksi nyata. Hasil dari koneksi antar MGMP memberi masukan dan dukungan tersebut direvisi oleh guru dan langsung dipraktikkan desain terbaik tersebut dalam praktik nyata pembelajaran di kelas bersama siswa. Jadi kalau saya di SMA 1 maka saya langsung mempraktikannya di SMA Negeri 1 Kupang. Nah, setelah model Bagja telah kita terapkan sampai pada tahapan aplikasi seperti yang saya jelaskan tadi dengan 7 prinsip Merdeka Belajar tersebut, maka pada bagian Bagja berikutnya adalah G, gali mimpi. Dalam gali mimpi ini, guru harus terus-menerus berusaha agar setiap praktik baik yang dilakukannya dengan mempertimbangkan kondisi nyata siswa tersebut dapat dilanjutkan. Dilanjutkan di sini maksudnya adalah dilanjutkan oleh guru di sekolah dan dilanjutkan oleh MGMP sehingga bisa menjadi model untuk sekolah. Dan siapa tahu itu juga akan menjadi rekomendasi pihak sekolah. Kalau saya misalkan di SMA Negeri 1 Kupang, bisa saja itu menjadi rekomendasi pihak SMA Negeri 1 Kupang kepada pemerintah dan bisa digunakan oleh sekolah-sekolah lain di Kota Kupang dan di Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Tetapi untuk menuju proses seperti itu atau untuk menggapai mimpi seperti itu, maka guru harus terus-menerus melakukan refleksi dan terus-menerus
mendata kondisi nyata siswa dan membuat praktik baik desain pembelajaran yang baik yang disesuaikan dengan permasalahan siswa agar siswa dapat merdeka dalam belajar. Desain kelas menulis literasi akar rumput Merdeka Belajar dengan model Bagja. Kita sampai pada yang namanya J, jabarkan. Jabarkan di sini guru menjabarkan desain praktik baik pembelajaran berbasis kondisi nyata siswa tersebut pada pihak sekolah lewat pertemuan MGMP bahkan lewat media sosial, misalkan WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Yang berikut adalah atur eksekusi atau A. Ini adalah model Bagja yang terakhir, atur eksekusi. Eksekusi yang dimaksud di sini adalah kita mengatur kapan itu dilaksanakan, dieksekusi, kapan kelas menulis itu menghimpun suara-suara siswa, dan kemudian kapan mendesain praktik baik pembelajaran itu sesuai dengan kendala dan kondisi siswa, dan kapan kita mempraktikkan desain itu di tingkat MGMP dan tingkat sekolah setelah kita berhasil mempraktikkannya di tingkat kelas. Dan bukan hanya eksekusi nyata dalam pembelajaran, tetapi juga eksekusi nyata yang lain adalah merefleksi atau mengevaluasi setiap eksekusi. Apa yang dievaluasi? Pasti kita akan mengevaluasi apakah siswa telah benar-benar dengan jujur dan nyata menuliskan motivasi belajar dan kesulitan-kesulitannya. Dan yang kedua, apakah guru telah mengatakan secara klasikal, memetakan secara klasikal kondisi nyata siswa tersebut dan menjadikannya pertimbangan praktik baik pembelajaran. Dan yang ketiga, apakah praktik baik yang didesain dan diterapkan guru dengan mempertimbangkan kondisi nyata siswa tersebut telah memerdekakan siswa atau anak dalam belajar. Itu adalah evaluasi dan refleksi dari eksekusi yang telah kita tampilkan. Semuanya harus diatur. Saat mengatur eksekusi dan mempraktikkan semua yang akan dieksekusi, jika mengalami persoalan, maka guru akan kembali melihat semua data tentang kondisi nyata siswa pada kelas literasi akar rumput Merdeka Belajar. Jadi disimak lagi data-data yang ada di kelas literasi akar rumput Merdeka Belajar. Segala sesuatu dimulai dari anak atau siswa atau murid atau akar rumput, dan berakhir juga pada anak atau berakhir juga pada siswa dan murid. Nah, demikian penjelasan saya tentang bagaimana saya mendesain kelas menulis literasi Merdeka Belajar dengan menggunakan model Bagja. Tetapi model Bagja bagian aplikasi atau langkah aplikasinya, saya memberikan prinsip atau saya memberikan sentuhan-sentuhan prinsip Merdeka Belajar. Ada 7 prinsip yang saya terapkan di situ. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan mudah diterapkan. Ya, demikianlah paparan saya mengenai model Bagja dalam implementasi saya membentuk yang namanya kelas literasi akar rumput Merdeka Belajar. Semoga dengan kelas literasi akar rumput Merdeka Belajar, anak-anak kita benar-benar merdeka dalam belajar, dan guru-guru kita benar-benar mampu mempraktikkan praktik-praktik baik berdasarkan kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang ditemui anak. Sehingga dengan demikian, semua
semua anak-anak merasa adil atau berkeadilan dalam mendapatkan yang namanya praktik terbaik pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.